Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas 2 Data Warehouse Business Intelligence, yaitu dari PT Indofood. Sebelumnya memperkenalkan dari kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Fadlul Hindrawan, dengan NIM 120184260, dan Dimas Rehanzen, ada Dimas Rehanzen 12021844125, Melensi Herliania Hub 12021840022, Angelin Meyani 12021841114. Baiklah, di sini ada visi dan misi perusahaan dari PT Indofood. Visinya adalah menjadi perusahaan total food solution. Misinya yaitu menjadikan produk yang berkualitas tinggi, inovatif, dengan harga terjangkau yang merupakan pilihan pelanggan. Setelah itu, memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang nutrisi, dan memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan domestik maupun internasional. Oke, di sini juga ada strategi perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang telah menjadi perusahaan raksasa terbesar di Indonesia yang selalu mendirikan unit-unit bisnis pendukungnya untuk mencapai keinginan terciptanya satu sistem produksi yang terintegrasi. Tentu saja, dengan memiliki sistem produksi yang terintegrasi, PT Indofood dengan mudah menguasai pasar dan tidak tergantung terhadap pemasok karena bahan baku yang sudah dimiliki. Di sini ada 3 strategi utama dari PT Indofood, yaitu strategi penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar yaitu strategi yang berusaha meningkatkan market share satu produk melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar. Di sini ada juga strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar untuk memperbesar bangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. Dan strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk meningkatkan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang sudah ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dimas Rehanzen. Ya, saya akan melanjutkan presentasinya dari Fadlul Hindrawan. Performance Measurement. Pengukuran kinerja merupakan elemen yang sangat penting untuk mengenali keuangan kemandirian perusahaan dan untuk mengidentifikasi kelemahannya. Dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan, sebaiknya gunakan tidak hanya rasio keuangan yang menilai hanya kinerja operasional dan keuangan internal, tetapi juga menggunakan EVA metode untuk mendukung pengukuran kinerja keuangan laba real perusahaan. Karena metode EVA mengukur kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah dan memberikan pengembalian yang diharapkan kepada investor. Di sini ada sebuah tabel dari performance measurement, terdapat produksi, lalu di dalam program itu terdapat fasilitas dalam memproduksi suatu produk dan hasil kerja. Performance measurement-nya yaitu outcome dari PT Indofood menyadari fasilitas produksi berstandar tinggi dan memadai pada mata rantai alur pemasok dan hasil kerja. Penjelasannya yaitu di beberapa dekade ini, PT Indofood mulai mengoperasikan fasilitas produksi dengan lebih meningkatkan pada fasilitas dan hasil kinerjanya. Key Performance Indicator atau KPI. Yang pertama itu tujuannya meningkatkan produktivitas, KPI-nya yaitu mengikuti pelatihan, SDM yang memiliki keahlian dalam pembuatan produk, penambahan alat produksi, peningkatan jenis produk, ketepatan waktu, dan peningkatan mutu. Datanya yaitu memiliki sasaran dari hasil yaitu 520, sasaran waktu yaitu 8 bulan 1 hari, dan realita hasil 620. Perhitungan dari hasil pencapaian tersebut yaitu 515%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melinsya. Oke, baik. Yang berikutnya itu yang kedua, di goals-nya itu meningkatkan human resource. Di KPI-nya itu ada 5. Yang pertama itu optimalisasi jadwal kerja. Yang kedua itu biaya operasional minimum, yaitu training karyawan dan tingkat beban kerja karyawan. Meningkatkan pelatihan, memenuhi permintaan. Di datanya itu memiliki sasaran dari hasil yaitu 520, lalu sasaran waktunya itu 8 bulan 1 hari, dan realita hasilnya itu 620. Perhitungannya itu hasil pencapaiannya itu 515%. Yang ketiga itu pencapaian target zero assign
itu ada kesesuaian resiko kunci, sertifikasi lembaga profesi manajemen risiko terintegrasi dan peran audit internal, mengikuti pelatihan. Di datanya itu memiliki sasaran dari hasil yaitu 520, sasaran waktu yaitu 8 bulan 1 hari, realita hasil itu 620. Perhitungan dari hasil pencapaiannya itu 515%. Lalu ada implementasi KPI. Yang pertama itu ada sukses faktornya itu meningkatkan produktivitas. Di KPI itu yaitu ada mengikuti pelatihan SDM yang memiliki keahlian dalam pembuatan produk, penambahan alat produksi, peningkatan jenis produk, dan ketepatan waktu. Di ukurannya itu dari masing-masing KPI itu ada jumlah pelatihan, jumlah tenaga kerja per unit, varian mie per pieces. Nah, di sasaran hasil dari jumlah pelatihannya itu ada 2, lalu di sasaran waktunya itu 1 tahun, di realita hasilnya itu 4, dan realita waktu itu 1 tahun, dan pencapaiannya itu 200%. Lalu di ukuran jumlah tenaga kerja, sasaran hasilnya itu ada 16, sasaran waktu itu 6 bulan, dan realita hasilnya itu 18, dan sasaran realita waktunya itu 6 bulan, pencapaiannya itu 180%. Di per unit ini sasaran hasilnya 3, dan sasaran waktunya itu 1 tahun, dan realita sasaran hasilnya itu 5, realita waktunya itu 1 tahun, dan pencapaiannya 160%. Lalu di varian mie itu sasaran hasilnya itu 7, sasaran waktu yaitu 1 tahun, dan sasaran realita hasilnya itu 8, dan realita waktu 1 tahun dengan pencapaian 120%. Lalu yang terakhir itu per pieces, sasaran hasilnya 520, sasaran waktunya 1 hari, realita hasilnya itu 620, realita waktunya 1 hari, pencapaian itu mendapatkan 100%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan. Jadi yang kedua itu ada meningkatkan human resource. KPI-nya ada optimalisasi jadwal kerja. Yang kedua biaya operasional minimum. Terus yang ketiga training karyawan dan tingkat beban kerja karyawan. Yang keempat meningkatkan pelatihan, dan yang terakhir memenuhi permintaan. Ukurannya itu yang pertama adalah jumlah jadwal dengan sasaran hasil 2, sasaran waktu 1 tahun, realita hasil 4, realita waktu 1 tahun dengan pencapaian 200%. Yang kedua adalah jumlah tenaga kerja dengan hasilnya itu 16, sasaran waktunya 6 bulan, realita hasil 18, realita waktu 6 bulan, pencapaian 180%. Yang ketiga tingkatan, sasaran hasilnya ada 3, sasaran waktu 1 tahun, realita hasil 5, realita waktu 1 tahun, pencapaian 160%. Yang keempat pelatihan, sasaran hasilnya 2, sasaran waktu 1 tahun, realita hasil 4, realita waktu 1 tahun, pencapaian 200%. Dan yang terakhir produksi, sasaran hasil 520, sasaran waktu 1 hari, realita 620, realita waktu 1 hari, pencapaian 100%. Yang ketiga, pencapaian target zero accident. KPI-nya ada kesesuaian risiko kunci, sertifikasi lembaga profesi manajemen risiko terintegrasi, dan peran audit internal. Dan terakhir mengikuti pelatihan. Ukurannya yang pertama resiko, sasaran hasilnya 2, sasaran waktu 1 tahun, realita hasil 4, realita waktu 1 tahun, pencapaian 200%. Yang kedua jumlah tenaga kerja, sasaran hasil 16, sasaran waktu 6 bulan, realita hasil 18, realita waktu 6 bulan, pencapaian 180%. Yang ketiga internal, sasaran hasil 2, sasaran waktu 1 tahun, realita hasil 4, realita waktu 1 tahun, pencapaian 120%. Dan yang terakhir pelatihan dengan sasaran hasil 2, sasaran waktu 1 tahun, realita hasil 4, realita waktu 1 tahun, pencapaian 200%.
Oke, baiklah mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada kurang kami mohon maaf. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.